Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. Dalam wawancara dengan Marca, Bastianini tak menampik ketika disebut spesialis ban. La Bestia boleh dijuluki sebagai master manajemen ban. Gaya balap yang halus dan tidak terlalu membebani ban belakang jadi ciri khasnya membuat koleganya iri, salah satunya adalah Jack Miller. Dia tidak pernah menggunakan ban motor untuk belok, yang mana itu adalah problem saya. Dia mampu berkendara dengan mulus dan kencang. Yang paling bagus, manajemen ban dan itu tergantung dia. Iya. Saya seorang yang mengonsumsi ban paling sedikit, pernah juga seperti di Sachsenring pada 2021. Saya unik, saya aneh, ada balapan yang mana sangat penting menjaga mereka dan saya tidak melakukan itu sebanyak mungkin, juara dunia Moto2 2020 itu mengatakan. Saya harus mengubah beberapa dinamika, tapi, dengan gaya saya, secara umum, saya sering jadi seseorang yang tiba dengan ban sisa banyak di akhir, memang sulit melaju kencang dan menghemat ban. Saya punya gaya di mana saya sangat banyak berkendara dengan ban depan dan meluncur sedikit dengan ban belakang. Saya bisa melakukan itu. Saya ingin membuat keduanya gemetar. Jorge dan Pecco adalah pembalap yang sangat kuat. Mereka sering mendatangkan masalah untuk saya selama kejuaraan. Ucapnya, Bastianini telah mengoleksi 3 kemenangan musim ini. Dia digadang-gadang sebagai tandem Francesco Bagnaia dalam tim pabrikan. Dia bukan satu-satunya yang masuk nominasi. Jorge Martin, pembalap Pramac Racing, yang menunjukkan performa ciamik di atas Desmosedici GP 21 tahun lalu, merupakan saingan utama. Bastianini berkomentar seputar para pembalap yang menghadirkan keajaiban di MotoGP. Dia mengantongi 3 nama, ada para pembalap yang memberi keajaiban. Seseorang seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, yang membuat keajaiban dalam sejarah olahraga ini karena mereka punya gear ekstra, ia menandaskan. Sementara itu, suhu panas yang ekstrim benar-benar menguras fisik dan bikin Johann Zarco kewalahan saat berlomba di sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu. Walau tak dipungkiri tersingkirnya Francesco Bagnaia memberi keuntungan untuk Zarco naik podium, pria asal Prancis itu tampil berani saat bermanuver agresif terhadap Espargaro di tikungan 11 pada lap kedua. Akan tetapi, Zarco rupanya nyaris terjatuh dalam perjalanan menuju garis finish. Bahkan, temperatur tinggi jelang lap-lap akhir perlombaan sungguh menuntut kekuatan fisiknya untuk berjuang keras. Memulai balapan dari posisi ketiga adalah sebuah keuntungan dan saya fokus untuk melakukan start bagus. Saya tahu itu penting agar saya bisa punya posisi kuat, tuturnya. Kami tahu Fabio dan Pecco bisa memiliki kecepatan yang lebih baik, dan dari lap pertama saya bisa melihat mereka sedikit lebih cepat dan saya berada di belakang Alex. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan itu, jadi saya menyalip Alex dan ini adalah momen penting dalam balapan untuk podium ini. Zarco lalu mengatakan, bahwa setelah kecelakaan Bagnaia, dirinya memanfaatkan betul momentum saat mengikuti Quartararo. Saya kehilangan waktu, tetapi mencoba mengikutinya. Saya mendapat keuntungan besar untuk menempati posisi ketiga, dan lap terakhir seperti mimpi buruk, karena cukup sulit untuk mengendalikan motor, panasnya sangat menuntut secara fisik. Tapi akhirnya saya bisa menanganinya dengan baik. Selain berjibaku dengan suhu tinggi, Zarco juga menuturkan bagaimana dia masih harus melawan sesama penunggang kuda besi Ducati dalam lomba. Itu makin menjadikan MotoGP terasa berat baginya.